Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Udah konyol, udah kekenyangan. Ayo sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Udah kekenyangan ya, Bu. Sampai tak sanggup jawab sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ngapolah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Thumma qala fi ayatin ukhra, hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Yang saya muliakan Bapak Ibu, keluarga besar, Sahibul Bait dan Sahibul Hajat, yang pada tadi siang sampai malam ini acara berlangsung tidak ada gangguan apapun, lancar, alhamdulillah. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, seluruh hadirin dan hadirat yang hadir dengan setia menunggu sampai selesai acara. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini, insyaallah semua kita, wabil khusus kedua mempelai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur sama kita persembahkan kehadirat Allah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya Allah kita semua bahagian dari umatnya yang kelak terpilih mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagaimana yang tadi dibacakan di awal ceramah. Ya Allah, wa min ayatihi, min huruf jar itu faedahnya litab'id, untuk menyatakan sebahagian, merupakan sebahagian dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Apa itu?
an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah telah ciptakan untuk kamu dari jenismu sendiri. Apa itu? Azwaja, pasangan itu. Kalau pasangan itu tentu kalau hewan jantan betina, gitu ya, Pak ya? Tidak boleh jantan sama jantan. Mana sepasang itu? Kalau manusia pula laki sama wanita. Maka kalau ada wanita sama wanita, laki-laki sama laki, ngeri, itu bahaya itu. Jadi itu udah di luar normal. Allah mengatakan tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Allah ciptakan untuk kamu dari jenismu sendiri pasangan. Pasangan tentu satu laki, satu perempuan. Kalau perempuan sama perempuan bukan pasangan namanya. Maka ada kelainan jiwa kalau ada perempuan suka sama perempuan. Begitu juga ada kelainan jiwa kalau laki-laki suka sama laki-laki. Tapi gini hari ada itu. Mudah-mudahan di sini tak ada. Tak ada ya. Oh jauh sikit aduh. Pak Isa yang bilang ya. Sebagian ulama menyatakan dengan kalimat min ampusikum dari jenis kamu berarti mesti manusia sama manusia. Lalu kalau manusia menikah sama jin bukan ampusikum. Ada yang mengatakan tak sah itu menikah sama jin walaupun ini khilafiyah. Itu beda pendapat. Tapi pendapatnya mu'tamad tidak sah menikah sama yang bukan sejenisnya. Payah juga ya. Awak menikah sama jin. Jin itu bentuknya ular. Ada yang bertanya sama Ustaz, jadi macam mana anaknya? Jin tak kelihatan. Kalau anak jin macam mana itu? Kalau tak kelihatan macam mana nanti itu? Tergantunglah mungkin gennya mana lebih kuat. Kalau gennya suami pula yang laki-laki kan manusia, berwujud dia kayak manusia. Kalau gen istrinya pula jin, tak nampak ada manusia. Mungkin begitulah panggil Pak Yusuf ya. Jadi kalau sama tahu dapat tidak. Sama gitunya. Terakhir jadi makhluk jadi-jadian. Untuk apa dibikin Allah pasangan buat kamu? Litaskunu ilaiha, supaya jiwamu merasa tenang bersama dengannya. Nggak percaya, Bo? Tuh tanya tuh sama berdua tuh orang tua. Oh, sonang kali orang tua. Sonang kali. Lala, awak pun ngalaminya dulu. Sampai gini hari. Cuman apa Syukri? Dulu cuman waktu duduk pelaminan. Oh, duduk. Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tentram kepadanya. Makanya kalau sudah pasangan suami istri sudah tak tenang lagi, tak tentram bersamanya, gawat itu. Ada sesuatu, cepat-cepat diperbaiki. Nggak bahaya itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Jadi sebetulnya cinta dan kasih sayang di dalam hati manusia itu anugerah dari Allah. Cuman sayang banyak manusia menyalahgunakan anugerah itu, dibikinnya untuk sesuatu yang melepaskan, sekedar sama kayak tak ada bedanya sama hewan. Sekedar itu, padahal enggak, itu murni anugerah dari Allah. Maka jalankan dia sesuai sebagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di ujung ayat, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mereka mau menggunakan fikir mereka. Di diri manusia nih ada 4 kekuatan. Itu fitrah dibikin Allah. Ada kuwatun akliyah, ada kekuatan akal, kekuatan berpikir.
Manusia dengan akalnya bisa melahirkan kesombongan. Kecerdasan yang diberikan Allah pada akal manusia itu bisa membuat dia jadi sombong. Keakuannya menjadi luar biasa sampai akhirnya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk menetralisir kekuatan ini, dalam ajaran fikih itu ada 4 rubu'. Ada rubu' ibadah, ada rubu' muamalah, ada rubu' munakahat, ada rubu' jinayah. Rubu' itu 1/4. 1/4 ibadah, 1/4 muamalah, 1/4 nikah munakahat, 1/4-nya lagi jinayah. Kenapa? Karena di diri manusia, ini hukum ini kan untuk manusia nih. Di diri manusia itu ada 4 kekuatan. Pertama, kuwatun akliyah, kekuatan akal manusia. Fir'aun, saking luar biasa kecerdasan Fir'aun tuh, sampai dia ngaku dirinya jadi Tuhan. Manusia jadi sombong dengan kekuatan berpikirnya. Maka ketika dia betul-betul mengamalkan rubu' ibadah, dia paham betul ibadah ini dalam kerangka apa? Untuk mengakui kebesaran Allah, mengakui kehebatan Allah. Dengan itu dia siap tunduk dan patuh kepada Allah. Dalam sholat diajarkan kepada kita, di awal sholat itu dibuka dengan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sogianya diharapkan bukan cuma mulut kita yang bacanya, tapi itu ungkapan dari isi hati yang sesungguhnya, sehingga kita akui kebesaran Allah. Hanya Allah yang maha besar, selain Allah berarti kecil. Kalau begitu apa? Akal, kecerdasan aku itu kecil, yang besar itu hanya Allah. Pangkat dan jabatanku itu menjadi kecil, yang maha besar itu adalah Allah. Harta kekayaanku yang banyak itu jadi kecil, yang maha besar itu adalah Allah. Kenapa? Yang ngasih kekuatan akal itu Allah, yang ngasih harta yang banyak juga Allah, yang memberikan pangkat dan jabatan itu juga Allah. Seandainya Allah ingin mencabutnya dari kita, kita nggak mampu untuk mempertahankan, maka terasa kecil kita. Tunduk. Kekuatan akal itu kita gunakan ke arah yang benar, tidak jadi manusia sombong. Yang kedua, di diri manusia itu ada kuwatun syahwiyah batuniyah, kekuatan syahwat perut. Nah, main libas, pokoknya kalau bersisi ikan, kecuali kalau bersisi ikan. Maka segala apa yang merayap di bumi telan, kecuali kereta api, itu pun karena dari besi keras. Segala yang terbang di udara libas, kecuali pesawat terbang, itu pun sama karena dari besi. Kalau ongol-ongol lewat liter. Menghalalkan segala cara, bahaya itu, bahaya. Maka lahirlah, ditetapkan Allah hukum muamalah, supaya apa? Interaksi antara kita dengan kita itu jangan sampai menzolimi orang lain. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Kenapa? Karena kalau riba ini dibiarkan, wish, jadi rentenir. Anaknya beranak, anaknya beranak, cucu, cicit, beranak. Kapan pula dibayar pokoknya? Bayar anaknya jadi lebih pening malah. Banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Pak, aku nak perlu duit nih sama bapak nih, nak minjam. Berapa nak minjem? Gak banyak pak, 20 juta aja. Gak banyak 20 juta. Iya, karena bapak kan banyak duit, jadi sama bapak tak banyak, dia punya itu banyak. Oh, apa jaminanmu? Sawah tuh loh pak, mau kebun. Oh, yang mana? Tuh, berapa kali berapa? Sekian kali sekian. Mana surat? Nah, baik. Perjanjian ya. Selama kau belum bisa bayar hasil kebun, sawah, menanaminya, aku. Kalaupun
tuh berbuahlah durian tuh, aku mau mati hasilnya. Kalau pun berbuahlah rambutan tuh, aku mati hasilnya. Kalau berbuah mangga tuh, aku mati hasilnya. Selama kau belum bisa bayar. Tapi nanti lunas, untuk kau balik. Oh iya mak, berat benar tuh syaratnya. Cuma lah, awak butuh. Anak masuk rumah sakit, tak dibayar mati pula dia. Ya udahlah pak, sambil lemas dia. Ya udahlah pak. Ada, pak mari suratnya. Nah 20 juta. Mak, bila pula dia nak bayar? Sawah tak boleh dia menanaminya. Sudah yang menanami, yang mengutangi. Sementara itulah sawah-sawah. Bila lagi pula nak bayar apa utangnya? Terakhir menyawa yang punya ladang orang lah, cari upahan. Allah ya Allah, udah miskin, tambah miskin lagi. Aturannya kalau pas setahun sekali adalah panen rambutan tuh bisa lah dijual, tuh bayar utang. Ternyata panennya tak bisa ulah mengambilnya karena utang belum terbayar. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Inilah transaksi macam gini lah. Di bab muamalah tuh haram itu, tak boleh. Boleh jadi jaminan. Dibilang berapa lama jangka waktunya. Oh, berapa lama kau nak bayar nih? 1 bulan. Oke, jaminannya apa? Sawahku tuh lah ada 5 rantai tuh. Jadi kalau 1 bulan tak terbayar, ya kita jual lah tanah tuh. Berapa harganya sesuai dengan harga pasaran. Karena nak copat pula agak turun sedikit dari pasaran, Pak, cepat laku. Aku pulangkan macam mana yang ku pinjam. Selebihnya karena berlebih pula, ya balikkan untuk aku. Oke, boleh. Begitu baru yang betul. Bukan selama kau belum bisa membayar, itu sawah aku yang nanam. Selama kau belum bisa membayar, rambutan kalau tumbuh buahnya, kalau berbuah aku memanennya. Enak kali. Itu praktek haram itu. Tak sesuai dengan syariah. Tapi ada itu cucunya toh, itu kan rambutan toh, yo ambil toh, nggak boleh. Kenapa nggak boleh toh? Atau masih punya utang, belum lagi terbayar sampai gini hari. Jadi ya punya orang lah. Allah ya Allah, cucu awak toh nggak bisa. Tapi kebun toh, yo utang atuk belum dibayar, isodenya. Takut sampai mati tak bayar utang. Allah. Jadi kekuatan inilah bahaya, bisa mencelakai orang lain, bisa berbuat zalim kepada orang lain. Maka hukum syariat muncul di situ, bab muamalah. Cumana jual beli yang benar, gadai menggadai yang benar, dan seterusnya. Yang ketiga, ada kuwatun syahwiyah parjiyah, kekuatan syahwat paras, kemaluan. Di tubuh manusia ini namanya kekuatan air. Ada 4 ya. Api, angin, air, tanah, api. Kalau kekuatan akal tuh angin. Coba tengok angin tuh. Tak boleh ada tinggi kalau ada berembus dia. Pohon pun meliuk-liuk. Kalau bolehlah gunung tuh diterbangkannya, nak diterbangkan gunung tuh. Itulah sombongnya itu akal. Ada kekuatan tanah. Coba tanah, Bu, apapun ditanam tak pernah menular. Yang elok pun ditanam, terima saja. Bangkai pun ditanam, terima saja. Nggak pernah ada ayam mati ditanam, tiba-tiba ayam terbang ke atas. Apa pula kau tanam sama aku? Ada tuh. Itulah syahwiyah parjiyah batiniyah tadi itu. Ada syahwiyah parjiyah, itu kekuatan air. Air itu kalau mengalir tak disalurkan pada salurannya, banjir begini. Merambah kemana-mana. Karena air tak bisa dibendung. Dibendung dia. Oke, sebentar tuh berhenti. Tapi makin lama naik debitnya. Lompat juga meriah kemana-mana. Makanya supaya jangan banjir, disalurkan dia ke saluran yang pas. Bikin parit-parit yang pas. Nah, parit-parit yang dimaksud itulah di syariatnya namanya bab nikah. Disalurkan dia di saluran yang pas. Kalau tidak bahaya. Tak kemana-mana perginya. Pantang nampak perempuan cantik. Allah ya Allah. Udah tak ada beda lagi sama hewan, sama kucing. Ya Allah. Bu.
Kucing, ibu tahu kucing? Coba tengok, kalau kucing kawin tuh kayak mana? Dikeroyok dia tuh, sampai 4 ekor tunggu-tunggu ganti-gantian. Astagfirullah. Udahlah kalau kayak gitu apa bedanya manusia sama kucing? Manusia dibikin Allah punya martabat yang mulia. Tinggi derajat manusia itu di sisi Allah SWT. Maka janganlah manusia berperilaku sama seperti kucing. Maka muncullah syariat tadi. Salurannya ada pas. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, tapi ada yang tak cocok sama kami perempuan. Apa, Bu? Laki-laki boleh istri sampai 4. Kami tak boleh punya suami. 1 aja. Ya biar jelas, Bu. Nanti kalau 4 suaminya, lahir anaknya hamil, cuman siapa ini ayahnya? Kata si A, ini hidungnya mirip aku ini, berarti hidung pula ini katanya. Yang satu, matanya mirip aku, berarti mata-mataku ini. Badannya tegap, ini aku ini, kata si C. Punya aku lah ini berarti anak aku badannya. Yang satu anakku hidungnya, yang satu anakku matanya, yang satu anakku kakinya. Jadi bin siapa ini? Bin Rami-Rami. Kacau, nggak jelas. Tapi kalau istrinya 4, hamil semua, lahirlah semua anaknya dari istri yang 4 tuh, jelas anak siapa itu? Anak Pak Isa. Oh, hilang. Yang nomor 2 anak Pak Isa. Jelas 4 istri, tapi tetap 1 suaminya, anaknya jelas ayahnya siapa. Nggak ada bin Rami-Rami, nggak ada. Tapi gitu pun ibu nggak usah khawatir. Memang dibilang Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahi kamulah perempuan yang baik untukmu. Masna 2 itu bukan meninggal 1 kawin lagi, itu satunya itu. Pak Syukri teman, meninggal 1 kawin lagi itu. Nah 1 itu, ini enggak 2 sekaligus. Ada ibu, ada ibu. Oi, enggak kok Bu, cuk. Dua sekaligus itu, masna itu 2 sekaligus. Bukan meninggal dulu baru nikah lagi, itu 1 juga itu. Sulasa 3 sekaligus. Waruba 4 sekaligus. Wahumasa nggak ada. 4 maksimal itu. Kalau ada sampai laki-laki istrinya 5, itu sakit itu. Itu sakit. 4 batas maksimal. Tapi yang 4 nih ada syaratnya. Ayat ini kan belum titik, masih koma. Tapi banyak laki-laki mentitikkan ayat tuh. Itulah deh. Di Quran aja disuruh Tuhan itu pangkihu. Fi'il amr tuh deh. Jelek-jelek gini abang pernah ngaji nahu deh. Pangkihu, ingkihu. Itu fi'il amr deh, kata perintah. Berarti diperintahkan Allah kami laki-laki itu menikahi istri itu 2 deh. Disuruh. Makanya jangan kau marah kalau abang nikah lagi. Allah nyuruhnya. Abang kan ngamalkan ayat aja nih. Kalau tentang yang menguntungkan, dikira ayat ini sudah titik, padahal tidak, belum, masih koma itu. Ada lanjutannya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Penekanannya itu di ujung. Kalau kamu takut punya istri lebih dari 1, 2, 3, apalagi 4, udahlah 1 aja lah. Nah, jadi penekanannya di 1, bukan di 2, 3, 4. Nah, 1. Maka ibu nggak usah khawatir. Kalau adalah misalnya suami-suami ibu bilang, Bu, ada di sana janda. Apalagi sudah janda. Kasihan loh. Jandanya masih muda. Kalau nganggur kan saya. Jadi sekiranya, Mbak jangan nganggur dia. Ku jadikan istri yang kedua. Bolehnya. Apa jawab ibu? Nggak boleh gitu. Boleh, Bil. Boleh. Boleh, Bang. Tapi sanggupnya Abang Andil udah.
Ayat itu bang belum titik bang. Aku pun ngaji juga bang. Pernah aku dengar waktu acara pernikahan anak Pak Anu tuh ada ustadz dari Medan, tepatnya dari Tombong dan sekitarnya, Bandar Khalifah dan sekitarnya. Ada diceramahkan. Aku udah dengar aku ceramahnya. Dibilangnya itu mesti adil. Udah pahamnya bang, macam mana adil yang dimaksud lewat ayat tuh, sehingga abang nak lebih dari satu. Udah ngaji ya bang adil tuh di tentang manonya? Belum. Belum ngaji aja sok-sok nak kawin lagi. Bu, saya punya jamaah ibu-ibu, pengajian ibu-ibu. Rupanya anaknya kawin lagi. Habis itu aku tak mau yang kalau kau tak adil. Mesti adil itu. Jadi supaya kau tahu di mana tentang adil tuh, ayo pergi kau yuk, biar mak bawa kau ke ustadz mak. Dibawanya istrinya dua-dua sama dia, sama mertuanya itulah bawanya. Ustadz, sebelumnya aku minta maaf. Ini anakku punya istri dua, udah baru kawin nih lagi satu lagi nih, yang istri tua, yang istri muda. Biar jangan masuk neraka dia Ustadz. Ustadz terangkan sama dia macam mana adil sama istri. Ayo mak, dia yang enak, awak yang poning. Ya Allah. Jadi harus adil. Harus adil. Kalau takut tak adil, udah satu aja. Guru saya almarhum bilang begini. Walaupun boleh 4 laki-laki, seorang suami punya istri 4 tuh jarang-jarang. Di sini ada yang istrinya 4, nggak ada kan? Saya yakin nggak ada. Oh di luar sana gitu. Oh di sini tak ada. Dua banyak. 4 jarang-jarang. 3 kadang-kadang. Walaupun kata ibu 2 di sini banyak, tapi kalau dihitung lebih banyak 1 dari 2. Betul nggak? Maka nggak usah takut kali ibu. Kata ibu 2 di sini banyak ya. Mas, mana lebih banyak 1 sama 2? Banyak 1. Jadi nggak usah takut kali, nggak usah khawatir. Satu hal yang harus kita pahami bersama, istimewa buat anak kita yang baru melangsungkan pernikahannya. Sebenarnya akad nikah yang berlangsung itu serah terima tanggung jawab. Saya nikahkan, panggil dulu namanya ya. Taufik, saya Pak. Umpama namanya si Taufik. Saya nikahkan kepadamu anak kandung saya. Siapa namanya? Hernawati. Maharnya 10 gram emas dibayar tunai. Datang kami laki-laki, lagaknya semangat luar biasa. Langsung kami sambut. Saya terima nikah Hernawati, maharnya 10 gram emas dibayar tunai. Zohirnya itu seperti itu, tapi batinnya itu serah terima tanggung jawab. Ini perempuan sebelum menikah tanggung jawab ayah umaknya. Tapi begitu dia sudah menikah, beralih tanggung jawab. Tidak lagi tanggung jawab ayah umaknya, tapi sudah berpindah tanggung jawab kepada suaminya. Seolah si mertua mengatakan, Taufik, saya Pak, kuserahkan tanggung jawabku dunia akhirat terhadapmu. Terkait sama anakku yang bernama Hernawati. Datang laki-lakinya bilang, ku terima tanggung jawab itu dunia akhirat. Masya Allah. Makanya sebelum dia menikah, dia mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Tapi begitu sudah menikah, dia bertanggung jawab atas istrinya. Begitu dia sudah menikah, dia bertanggung jawab atas suami. Masing-masing suami istri punya tanggung jawab. Masing-masing suami istri punya hak. Apa yang menjadi hak istri itu tanggung jawab suami. Apa yang menjadi hak suami itu tanggung jawab istri. Masing-masing dikasih Allah hak dan tanggung jawab yang sama. Selama kedua-duanya ini menjalankan kewajibannya, jangan menuntut haknya, menjalankan kewajibannya, insya Allah masing-masing pasangan akan mendapatkan haknya. Semangat yang mau kita bangun dalam rumah tangga adalah semangat menjalankan kewajibannya, bukan semangat menuntut hak. Kadang-kadang kita lebih banyak menuntut hak tapi lupa dengan kewajiban. Padahal kalau masing-masing kita menjalankan kewajiban, masing-masing kita pasti akan mendapatkan hak. Makanya Allah itu
Maha adil, maha adil. Bu, dalam kajian fikih bab nikah, kalau suami nak rujuk kepada istri dengan catatan ini talaknya talak 1 atau talak 2 tanpa ada tebusan dari sang istri kepada suami, kan masih ada hak rujuk suami ya Bu, selama masih dalam masa iddah. Kalau suami bilang, "Dek, abang rujuk sama kau ya, Dek." Boleh istri bilang, "Ih, najis aku nengok kau bang." "Tidaklah yau," gitu boleh. Boleh Bu. "Ih, najis aku nengok muka abang udah bang. Ih, nggak ada lagi suka aku sama abang, ya Allah." "Ih, tidaklah yau." Masuk dia ke dalam. Boleh? Nggak boleh. Begitu suami mengatakan, "Dek, aku rujuk." Udah, istrinya balik itu. Datang ibu-ibu bilang gini, enak kali laki-laki. Dia yang jatuhkan talaknya, tiba-tiba sakit hati awak belum bilang, dia datang minta rujuk lagi. Enak kali. Bu, gimana itu? Jadi, saya nak jelaskan hukum ini di ibu-ibu wirid, mesti pandi. Ini karena berimbang, ini banyak laki perempuan, maka saya berani buka-bukaan. Kalau seandainya ngisi di wirid-wirid ibu-ibu semua, saya nggak berani kayak gini mencakapkannya. Dikeroyok orang tuh kalah nanti apa? Ini karena ada banyak imbang nih. Sebelumnya saya bilang gini, Bu, ibu yakin Allah Ta'ala itu maha adil? Apa jawabnya? Nggak mungkin dia bilang Allah nggak maha adil, nggak mungkin. Pasti jawabannya Pak, yakinlah Ustadz Allah maha adil. Dalam hal apa Allah itu maha adil? Dalam segala hal, termasuk dalam menetapkan hukum ya Bu. Iyalah Ustaz. Jadi kalau seandainya suami menceraikan istri, istri masih sakit hati, tiba-tiba suami bilang rujuk, secara hukum itu sudah jadi istrinya balik. Itu kira-kira ibu terima apa enggak? Baru bingung nih. Ustaz, tapi di hati istrinya udah hambar Ustaz, udah tak mau lagi sama lakinya Ustaz. Jadi kalau wajiblah diterima Ustaz, di mana adilnya Allah? Itu pertanyaannya. Oh, ibu mau tahu adilnya Allah? Nah, begini saya bilang. Selama dalam masa iddah, apa kewajiban mantan suami kepada mantan istri? Tetap wajib ngasih nafkah. Macam mana layaknya seorang istri? Kasih nafkah. Zolim seorang suami ketika menceraikan istrinya nggak dikasih nafkah. Selama masa iddah itu tanggung jawab dia tuh, kasih nafkah. Macam mana dulu kayak mana? Agak itu lah kasih. Ayah, uang belanja kasih. Lagi tempat tinggal. Jangan pula diceraikan istri diusir, pulang ke sana sama orang tuamu, angkat pakaian semua, pergi ke sana. Zolim itu, wajib dikasih tempat tinggal. Ustaz, cuma ini lah rumahku, tak ada yang lain. Nyewa Bapak. Biar istri situ aja. Atau sewakan istri rumah. Dah. Apa lagi? Tetap wajib mengasih pakaian. Macam mana dulu waktu istri, wajib sekarang sudah mantan istri pun kasih pakaian selama masih masa iddah. Bu, kami suami-suami ini berapa lah pakaian yang wajib kami kasih setahun sama ibu? Yang wajib, yang sunat nggak dihitung ibu. Berapa? Ibu jangan nggak tahu hak ibu. Kalau nggak tahu hak ibu bukan apa-apa. Takut kami menuntut lebih dari hak itu aja. Berapa Bu? Hah? 2 pasang. Setahun 2 pasang yang wajib sama kami itu dah. 2 pasangnya mana Ustaz? Dari atas sampai ke bawah, dari luar sampai ke dalam. Ya kalau semua dibilangi bahaya nanti. Itu aja lah, dari atas sampai ke bawah, dari dalam sampai keluar. Semua 2 setel. Dah. Cuman jangan diatur istri macam mana modelnya. Awak laki-laki ngatur model perempuan pula, mana cocok? Suka hati dia mau macam mana dia. Yang penting secara syar'i menutup aurat. Jangan diatur. Jangan kok gitu pakaian kau tuh, nggak cocok. Yang kayak gini. Bang, kalau kayak gini kayak omak-omak lah bang aku bang. Omak kau Bu. Syukri. Jangan diatur kali istri, biarkan dia. Dia masih kayak anak muda, biarlah. Kalau cantik dia kan senang awak.
Ada perempuan ini kan nak bergaya dia. Kalau kayak gini kok kayak lebih anggun, lebih santun. Kalau kayak gini alay bang, ini kan pakai wirid bang. Ya Allah. Iya itulah yang elok, pakai wirid. Yang penting tutup aurat syar'inya udah lepas. Modelnya macam mana? Ada terserah dia. Apa yang hendak dia. Siapkan duitnya. Nah, itu yang wajib. Ya, tetap itu. Macam mana waktu istri dulu, begitulah sekarang. Dikasih, tetap. Jangan udah diceraikan, sama sekali nggak dipedulikan. Zalim, berdosa itu. Pertanyaannya, kalau itu kewajiban mantan suami, lalu apa kewajiban mantan istri? Kalau ada kewajiban bagi mantan suami, lalu mantan suami nggak dikasih hak, cuman kewajiban toh, kira-kira adil tuh, Bu? Nggak adil. Makanya ketika mantan suami dikasih kewajiban, mantan suami juga dikasih hak. Apa hak mantan suami? Sewaktu-waktu asal masih dalam masa iddah, aku nak balik sama istriku, tinggal aku bilang saja, dek aku balik, dah istrinya balik. Nah, apa yang menjadi hak suami itu kewajiban istri. Istri, mantan istri wajib patuh kepada mantan suami. Kalau dia dirujui tak mau balik, berarti mantan istri nusus, durhaka. Allah. Tuh. Allah itu maha adil. Nah, makanya dalam pasangan suami istri, yang penting masing-masing kita itu menjalankan kewajiban. Kewajiban suami itu haknya istri, kewajiban istri itu adalah haknya suami. Kalau semangatnya menjalankan kewajiban, dipastikan masing-masing mendapatkan haknya, insya Allah. Apa yang dikatakan Allah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, itu akan dirasakan masing-masing pihak. Tapi kalau masing-masing pihak menuntut hak, lupa dengan kewajibannya, litaskunu ilaiha itu tidak akan terjadi. Mawaddatan wa rahmah tidak akan terjadi. Maka yang terjadi apa? Banyak upu-upu yang berterbangan nanti di rumah. Ibu tahu upu? Piring terbang. Nah, asal begaduh piring terbang. Piang, aduh, habis piring berpecahan. Itu yang terjadi. Kenapa? Mawaddatan wa rahmah sudah hilang di rumah. Litaskunu ilaiha sudah tidak ada lagi di situ. Kenapa? Karena masing-masing hanya tahu haknya, tapi tidak tahu kewajibannya. Tuh anak kami yang baru menikah, inilah coba pelajari lebih jauh lagi. Kalau malam dia lagi nak dikupas mana yang wajib masing-masing, nanti jam 1 kita baru pulang. Jadi belajarlah mana-mana hak istri, mana-mana hak suami, mana kewajiban istri, mana kewajiban suami. Lebih dalam itu. Ngajinya nak duduk itu, enggak macam begini. Di sini payah disampaikan itu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qu anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu daripada neraka. Sebelum Allah mengatakan wa ahlikum, lebih dahulu Allah mengatakan ampusakum. Bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga kita dari api neraka kalau kitanya pun masuk duluan ke neraka? Selamatkan kita dulu. Maka untuk bisa menjadikan anak tuh, tadi adik kita tadi sudah ceramah di depan kita, untuk bisa menjadikan anak tuh lahir kelak anak yang soleh, kita dulu jadi orang soleh. Aneh, anaknya mau nak maghrib, ayah bingung, mandi cepat kok, bingung ke masjid, supaya kau di masjid. Ayahnya duduk enak-enak di rumah. Nanti kalau anak tuh pintar bercakap, ayah mau tidak ke masjid katanya, baru bingung apa? Anak gini ada pintar-pintar. Maka jangan didorong aja. Kadang-kadang semangat orang tua ini mendorong anak saja. Dorong ibu tahu dong. Ini ada mobil mogok, lantas disorong, dorong. Itu mesinnya, mobilnya jalan, awak tertinggal di sini. Itu namanya mendorong. Jadi orang yang berbuat baik, awak tak baik-baik juga. Dan dorong saja. Jangan dorong, diajak bersama. Kalau ngajak tuh di mana? Belakang apa depan? Depan. Awak dulu membikin. Ayo. Itu baru pas. Jangan didorong anak tuh bikin baik. Diajak anak tuh bikin baik. Kalau didorong nanti anaknya baik, ayahnya tak baik. Atau susah menjadikan anak baik kalau kita tidak mencontohkan yang baik. Bu,
pendidikan yang pertama yang diterima oleh anak tuh dari omaknya. Bahkan sejak dikandung omaknya. Apa perilaku omaknya? Nah, tadi adik kita bilang main HP saja, main Facebook saja, main WA saja, main YouTube saja. Kalau itu aja lah kerjaan omaknya. Nanti anaknya lebih gawat lagi YouTube-nya. Iya, karena anak tuh mencontoh macam mana omaknya. Maka sejak waktu masih dalam kandungan, apa yang dimakan omaknya berpengaruh. Apa yang dilakukan omaknya berpengaruh secara kejiwaan kepada anak. Kalau omaknya rajin baca Quran, insya Allah nanti anaknya menjadi ahli Quran. Kalau omaknya rajin baca sholawat, insya Allah ditanamkan rasa cinta oleh Allah Ta'ala dalam hati anaknya kepada Rasulullah. Insya Allah. Maka oleh karena itu sebelum ini semua, awal mula, para laki-laki, kau ibarat seorang petani. Ketika kau nak menanamkan bibit, tanamlah bibitmu di tanah yang subur dan elok. Kan gitu ya? Dipilih nggak tanahnya itu? Dipilih. Oh, tanahnya tak elok, kering-kering gersang. Cangkol itu tuh. Kalau tak mau memilih yang lain, ondakku itu juga lah. Tanah yang itu juga lah. Oke. Jangan ditanam sebelum dia gembur. Cangkol itu dulu, sirami dulu, kasih pupuk, bak gembur dia, bak subur, baru tanamkan bibit. Paham maksudnya nih, Bu? Maka awal mula sebelum menikah, pilih perempuan itu, perempuan yang soleh. Seorang laki-laki, perempuan yang soleha. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan itu disebabkan karena 4 perkara. Pertama, karena cantiknya. Itu yang pertama itu. Cantik itu. Makanya ada pepatah bilang pandangan pertama begitu meyakinkan. Setelah itu terserah Anda. Makanya kadang-kadang Allah, perempuan nih kayak bintang film India. Hidungnya mancung, putih, tinggi semampai. Ya Allah, nggak gemuk tapi tak juga kurus. Waduh, ya Allah, hilang semuanya. Reja, jangan kau tengok cantiknya saja, Ja. Sembayang tidaknya dia. Oh, gampang, Mak. Kalau sembayang tuh, Mak, bisa nanti aku ngaturnya. Hele, itu cerita belum jadi. Iya. Nggak apa-apa lama. Kalaupun dia hari ini fasik, yang penting jangan pesek. Pelan-pelan, Mak. Nanti aku membuat dia jadi wanita soleha, istri idaman, oh, Mak. Itu cerita belum menikah. Kalau udah menikah lain lagi ceritanya. Alah. Inilah salah satu alasan kenapa kita Pak Isa takut gua ya. Satu aja lah ya. Kalau Honda hati bukan 2 lagi, 3, 4 pun jadi. Cuman mikirkan tanggung jawab di akhirat. Alah udahlah, satu ini aja pun borat kali kau rasa tanggung jawabnya. Udahlah, satu aja dipada-padakan. Walaupun belum kenyang dikonyang-konyangkan saja lah udah. Itulah, takut tanggung jawab tuh. Jadi bukan enak tuh menikah. Kalau nengah enjoy-enjoynya, iya enak kali menikah tuh. Tapi memikirkan tanggung jawab akhirat nanti borat, itu membuat kita berpikir nak menikah. Cuma Pak Sukri. Oh, udah. Istri tak sholat di dunia, tak pernah istri itu bilang gini, Bang, aku tak sembahyang, kenapa Bang diem aja? Tanggung jawab Abang, Bang, ingatkan aku sembahyang, kenapa Bang diem aja? Saya seumur-umur belum pernah ditanya begitu, Bu. Nggak pernah saya dengar ada istri bilang kayak gitu. Bang, aku nggak pakai jilbab, Abang diem aja. Nanti Abang dituntut di akhirat. Kenapa nggak Abang ingatkan aku nggak pakai jilbab? Nggak ada istri itu menuntut yang begitu di dunia. Nggak ada. Yang dituntut istri apa, Bu? Yang dituntut istri apa? Uang belanja.
Beli emas. Apa lagi? Macam lah. Make up. Apa lagi? Abang bilang istri si Anu lebih cantik dari aku. Iyalah, dia cantik karena dimodali lakinya. Aku tak abang modali, cuman aku nak cantik. Modali aku, bak cantik pak. Terkujut abang nanti nengok aku. Iya pula. Istri si Anu pula ada make upnya. Istri awak pula make upnya arang. Kalau zaman dulu kan make upnya arang. Arang. Bermakeup itu. Bodak soju aja. Bodak soju aja. Allah ya Allah. Abang menuntut selalu bilang, aku tengok kau dek kalau di rumah kayak mak lampir aja aku tengok kau. Tak ada, kau cantik. Itu istri kawanku sana. Iyalah bang, dia itu abang dimodali nyokiknya. Aku apa bang kasih mampu, cukup uang belanja aja, alhamdulillah bang. Itu pun kadang-kadang bingung aku nak belanja. Tengok perempuan bu, kalau duitnya nggak cukup begini dia belanja bu. Selero yang itu tapi duit tak cukup. Duit cukup yang ini tapi tak cocok sama selero awak. Tengok-tengok ini lama belanjaan. Terakhir ujungnya beli tahu kata Pak Isa. Beli terong. Terong. Makan terong aja tiap hari. Allah ya karim. Itu yang selalu dituntut sama istri. Dah itu bang, aku bang, belum pala kali paham aku tentang sembahyang nih bang. Ajari aku bang hukum sembahyang bang. Kalau enggak nanti abang ku tuntut di akhirat bang. Ayo cepat. Mana kitab tuh bang? Abang buka dulu lah. Mbak aku dongak bang. Saya seumur hidup belum pernah ada perempuan bilang gitu sama laki. Pak Isa pernah? Enggak, belum ada juga. Tapi giliran di akhirat nanti, itu yang dituntutnya. Ternyata ada sholat yang nggak sah. Polana, kenapa sholat kau begini? Nggak sah itu. Ya Allah, lakiku tak pernah ngajari aku sholat. Siapa lakimu? Si Polan, panggil. Nggak kau ajari? Enggak ya Allah. Rondam dua-dua beneran. Bukan enak tuh. Ada boncengan. Makanya naik kereta tuh, kalau boncengannya nurut aja sama yang bonceng, aman nggak itu bu? Aman. Coba kalau goyang-goyang deh, janganlah goyang-goyang deh. Ini setang kereta nih goyang-goyang ini. Goyang. Udah legemuk kali pula istrinya. Goyang saja, tak pernah tenang. Udah goyang, berhenti goyang, ngantuk datang ke tengkuk suaminya. Allah dek. Kau ini dek 80 kilo loh dek. Kau letakkan ke badan aku dek. Ya Allah. Tapi coba istrinya tenang. Insya Allah nurut. Suaminya pula elok bawa keretanya. Tidak pula dimasukkan ke paret. Insya Allah aman. Suaminya soleh. Istrinya nurut sama suami yang soleh. Insya Allah istrinya pun aman. Tapi istri pun nak ditengok-tengok laki juga. Laki nih bu. Walaupun kami laki-laki nih andai soleh, tapi sekali-kali bisa salah. Walaupun kami soleh, tapi sekali-kali bisa salah. Tugas ibu ingatkan ini. Jangan diikut aja. Ada pepatah orang barat bilang, istri itu macam mana suaminya. Nang surko ikut, nang neroko katut. Bahasa apa itu? Nang surko ikut, nang neroko katut. Katut itu apa? Ngikut aja ya. Ibu mau kayak gitu? Ke surga ikut mau? Nang neroko katut? Ora lah. Nang neroko kono gue, aku mau.
Tapi kalau istri sayang sama suami, Bu, kalau istri sayang sama suami, ditangkap itu. Jangan biarkan dia masuk neraka sendirian. Tapi tidak pula awak ikut mengawani dia saking setianya. Nggak ada, Bu. Nengok neraka itu ketakutan awak. Tak ada itu. Di dunia bisa setia awak. Tapi kalau nampak neraka itu tak ada lagi istri tadi yang setia, suami tadi yang setia. Iya. Bang, ya Allah, Bang. Bang, selamatkan aku, Bang. Udah di pinggiran neraka sih, Bang. Nak masuk, Bang. Ya Allah, Dek. Kayak mana lah aku nak nyelamatkan kau, Dek. Kita kan beti, Dek. Beda tipis. Kau malas kan dulu di dunia sembahyang kan? Kan kau tengok abang kan sama juga ya kau kan? Ya udahlah, cuman aku udah nyelamatkan kau. Oh, beti. Beda tipis. Ya Allah. Jadi kalau istri sayang, istrinya soleha, suaminya salah, ingatkan itu, semprit dia, Bang, jangan loh Bang, Bang, oh Bang, aku sayang sama Abang, sayangku sama Abang bukan cuma di dunia Bang, sampai ke akhirat loh Bang. Kayak Abang bikin itu bisa membuat Abang masuk neraka, aku nggak rela Bang Abang masuk neraka. 1 detik pun badan Abang disentuh api neraka, aku nggak rela Bang. Makanya aku ingatkan Abang, Bang jangan Abang bikin itu Bang. Begitu istri solehah tuh, jangan dibiarkan lakinya, apalagi diikut juga. Ya udahlah Bang, kalau Abang masuk neraka, aku pun siap juga ikut masuk neraka. Macam mana itu masuk neraka, suami istri masuk neraka? Oh gini, Bu, Ibu, ada datang ke rumah, minta nasihat, berantem saja. Katanya suaminya selingkuh sama perempuan lain. Selingkuh. Ditelepon saya, Pak Ustadz bisa minta tolong Pak Ustadz. Apa itu? Saya sama istri saya asik begaduh saja Ustadz, jadi mintalah Ustadz pencerahan Ustadz, supaya baiklah hubungan kami. Sudah sempat saya jatuhkan talak Ustadz, tapi ingat anak-anak, terakhir kami rujuk balik. Oh, kapan Ustadz ada di rumah? Ya udahlah sekarang pun jadilah, tapi sampai jam sekian aja saya ada waktu, karena setelah itu saya ngisi pengajian. Iyalah, betul datang nih sama istri. Oke, mula-mula dia bilang gini, Pak Ustadz, apa doanya Mbak supaya jangan marah aja awak nengok pasangan istri, suami istri. Mbak, mohon maaf, kalau doa itu Mbak supaya jangan jadi orang pemarah, bisa banyak kita cari doa-doanya Pak. Tapi begini, orang marah itu kan pasti ada sebabnya. Mana mungkin sekonyong-konyong orang marah tanpa ada sebab? Pasti ada sebabnya, maka Bapak marah. Kata dia, saya mau marah aja nengok dia Ustaz. Istimewa kalau waktu tidur di tempat tidur Ustaz. Wah, saya ngamuk aja bawaan saya nengok dia Ustaz. Aneh pula, waktu di tempat tidur pula marah. Memuncak. Ini ada yang nggak beres ini, saya tangkap gitu. Jadi Bapak tadi kan telepon saya minta pencerahan. Ini kalau Bapak mau pula, kalau Bapak tak mau pun tak apa. Orang marah itu ada sebabnya. Kalau bolehlah Bapak bercerita sama saya apa sebabnya Bapak marah. Habis itu nanti baru kita carikan solusinya. Baru kemudian kalau Bapak mau doanya saya tulis. Dia gini Ustaz, istriku ini Ustaz selingkuh ya Ustaz. Selingkuh. Dia begini. Tapi paten istrinya. Tidak sedikit pun dia menjawab. Diam aja. Udah selesai suaminya semua habis, muntah isi perutnya semua. Habis itu udah Pak. Udah, maaf Pak. Boleh saya bertanya sama istri Bapak? Boleh Ustaz. Bu, boleh saya bertanya sama Ibu? Boleh Ustaz. Betul yang bilang Bapak tuh. Ibu gini tadi tuh. Yang Ibu dengar itulah. Betul Ustaz. Ya Bu, ya betul. Tidak dia dibantah. Tapi begini Pak Ustaz, aku kayak gitu dia ngajarinya. Dia duluan selingkuh Ustaz. Kalau ku tanya, ditaboknya aku. Nggak usah urus urusanku di luar.
kau kerjakan urusan kau di rumah. Ibu rumah tangga itu kerjain di rumah, bukan memata-matai suami. Gak kau urusan kau tuh yang aku kerjakan. Udah, yang penting belanja kau udah aku kasih kan, nggak kurang-kurangin kan. Udah, tenang aja kau di rumah. Oh, datang laki, datang istri. Oh, aci begitu. Kalau aci sama kau, aci juga sama aku kan. Selingkuh juga dia. Oh iya. Itu kan sama dengan gini, Bang. Abang pikir abang aja bisa masuk neraka, Bang. Kalau abang bisa masuk neraka, aku pun bisa masuk neraka. Oh, terakhir dua-dua masuk neraka. Tuh. Harusnya jangan diikut. Jangan panas hati. Kalau panas hati begitulah. Nah, itu yang tadi. Nang surga ikut, nang neraka katut. Yang katut lah itu. Apa yang dibikin suami diikut, ya katut lah ke neraka. Mau ibu gitu? Nah, jadi kalau bapak selingkuh biarin aja gitu ya. Dinasehati, tarik tangannya, Bang, itu jalan neraka loh Bang. Aku sayang kali sama abang. Aku bukan marah karena abang selingkuh tuh Bang. Yang aku bikin marah tuh karena abang masuk neraka. Aku sayang sama abang. Kalau laki-laki digitukan kira-kira cuma apa? Udahlah kalau gitu dek, sekali itu aja lah dek. Untuk selanjutnya sampai mati nggak ulangi lagi dek. Kan begitu. Ini malah diikut. Lakinya gila, dia gila sih. Dah. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu pasti ditanya dari yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in fi 'ali, seorang suami itu menjadi pemimpin di rumah tangganya. Kalau dia punya istri, suami namanya. Kalau dia punya anak, ayah namanya. Itu jadi pemimpin di rumah tangganya. Kelak dia bertanggung jawab terhadap istrinya, kelak akan diminta bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Suami aja. Wal mar'iyatu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang perempuan itu menjadi pemimpin di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun ar-ra'iyatiha. Kelak dia juga ditanya dari apa yang dipimpinnya. Tuh, anak tuh ketika suami nggak ada, itu dititipkan suami sama istri. Dek, Bu, apalah manggilnya? Bu, bapak manggil apa sama ibu? Masih manggil adik? Masih adik ya? Jadi ibu masih ada adik? Tapi elok juga lah. Kalau udah tua-tua, istrinya manggil mas, satu dia dek gitu. Awak udah berubah. Waktu dulu belum ada anak, mas. Iya dek. Begitu ada anak, berubah. Uy. Uy. Tidak lagi ya. Dulu waktu baru menikah, berjalan istri, tersipaklah pula apa-apa bendol pintu kan. Jangan, aduh ya Allah. Kenapa ya Allah? Hati-hati lah dek, jalannya ya Allah dek. Sambil dibus-bus itu jempol kaki istrinya. Dilus. Udah baik-baik itu udah. Sekarang begitu kan. Kemana kau taruh mata kau? Bukan mata, itu ada biji mata. Oh, biji mata kau tuh di mana kau taruh? Tahu pula pintu si Pak. Ada saja kau nih. Mesranya kok hilang. Jangan hilang sampai tua itu, Bu. Jangan hilang. Muka boleh berubah jadi keriput, tapi namun cinta dan kasih sayang jangan pernah berubah. Jangan pernah luput, walau sedikit pun. Oh, sepakat Bu? Bu, sepakat? Nah, udah ibu bikinlah nanti sama suami ibu. Umur boleh bertambah, tapi cinta jangan berkurang. Sayang jangan berkurang sama istri. Jangan dibanding-bandingkan Bu sama orang lain. Dek, istri si anu dek, masakannya dek, enak kali dek, merengut dia terus. Dalam hatinya udahlah kau makan sana ya, kasih. Jangan dibandingkan, walaupun tak enak istri awak tuh,
Jangan dibandingkan. Dibilangi boleh. Keasinan kebetulan. Air laut Kuala Tanjung sampai kemari yo. Istrinya nggak nyambung. Masa sih bang? Tapi nggak banjirnya bang. Air laut, kok bisa sampai kemari? Ini sampai ke kuah nih, ku tengok. Nyindir nih. Enggak, aku kan cuma bilang. Oh iya memang agak kasinan nih bang. Lebih elok begitu daripada nggak enak masan kau ini. Asin kali gua rasa. Tersinggung dia, udah capek nyiap kan. Makan syukur, tak makan usah katanya. Begitu. Jangan dibanding-bandingkan ke orang lain. Jangan. Nasihati aja. Kalau ada yang tak cocok awak, bilang. Jangan dibandingkan. Itu ya Bu ya. Kadang istri-istri pun gitu juga. Ya Allah, jumpa sama kawan SMA-nya dulu, naik angkot. Pas turun, udah aku bayari nanti, udah aman katanya. Berapa lah ongkos angkot tuh? 10.000 lah umpamanya. 10.000 tuh dikenang baik kali. Diceritakannya sama lakinya, bang, aku jumpa kawan lamaku bang, waktu SMA dulu bang. Ih baik kali deh bang. Apalah baiknya? Diongkosinya aku bang, dibayarinya aku bang. Berapa? 10.000. Ya Allah dek, sekali kawan kau tuh ngasih 10.000, udah kau ingat terus. Tiap hari aku ngasih uang sama kau, tak kau ingat aku. Bu, maka jangan di depan istri, jangan di depan suami itu. Disebut-sebut kebaikan orang lain itu. Tersinggung itu suami. Ini kadang-kadang nonton sinetron, iya Allah gantengnya. Lakinya di sebelahnya, berani dia bilang katanya itu ganteng. Singgol kayaknya. Harusnya, bang, tidak ada yang paling ganteng di dunia ini di hatiku kecuali abang. Walaupun kata orang, abang itu yang hidungnya pesek, bibirnya mimle, pendek. Itu terserah orang mau bilang apa bang. Tapi di hatiku, abang paling ganteng di dunia. Wow. Suaminya pun tersanjung langsung kayak melambai-lambai ke di atas langit ya. Bukan dompet terus. Nah, begitu. Pandi-pandilah. Kalau istri suka dirayu-rayu, Mbak Sonang, menyenangkan hati istri, menyenangkan hati suami, itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal yang kita nggak boleh jujur, nggak usah jujur. Bu, suami mau bikin surprise kejutan untuk menyenangkan hati istrinya. Kenapa? Kebetulan ini pas hari ulang tahun istri. Pulang. Tapi oper dia. Nggak pernah belanja, beli baju. Singgah dia ke toko baju, ke butik. Dibelikannya lah baju untuk istrinya. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang abang, iya dek. Apa itu bang? Ada. Apalah kau buka? Seingat abang nih kayaknya hari ulang tahunmu ini ya. Allah ya Allah bang, ingat aja bang ulang tahunku ya. Iyalah pula, mana bisa bang lupa. Kau kan istriku yang paling ku sayang. Yang paling ku sayang berarti ada yang lain yang disayang. Gitu. Apa ini bang? Alah kau buka aja lah. Dibuka. Iya baju nih bang. Iya hadiah ulang tahun untukmu. Berapa abang beli ini? Sekian, rupanya kemahalan. Ya Allah bang, itulah bang, pandai-pandaian abang. Ya Allah, ini nggak segitu harganya loh bang. Ini segini. Kalau aku yang beli bang, 3 bisa aku bikin, aku beli ini. Itulah bang. Tak apapun abang sibuk kali. Bagus. Mentahnya aja kasih sama aku katanya. Paham ibu mentahnya bang? Duitnya aja kasih sama aku yang belanja sendiri. Ya Allah bang. Ya kalau kayak gitu kan nggak kejutan deh. Aku kan mau kejutan. Iya tapi abang bodoh, nggak pandai. Ngapain mau belanja? Kecewa nggak lakinya? Dalam hatinya, ya Allah, sekali ini aku rasa aku belikan lagi. Besok-besok tak ondak aku lagi belikannya. Taubatan nasuha. Nah, tapi istri yang baik, dia nggak lihat berapa itu yang dilihat. Kebaikan suamiku yang sudah ingin bikin aku kejutan, menyenangkan hatiku. Dan nggak apa-apa dipakai tiap hari bu, dipakai asal dicuci gosok pakai lagi, cuci gosok pakai lagi. Dalam hati suaminya, ya Allah istriku berarti senang dia, padahal bukan senang, mbak cepat hancur.
Jadi nggak terbayang ku duitnya itu sekian banyak. Kalau udah hancur ya habis, sudah selesai. Tak nampak-nampak aku lagi dia. Tapi suaminya menyangka yang elok. Begitu, jangan jujurkan di awal. Ada ya, Bu? Ada katakannya nggak boleh jujur untuk menyenangkan hati suami. Tapi tidak jujur di situ bukan sampai mencederai. Bella panjang mau disampaikan, waktu yang tak cukup. Pengantinnya kasihan, Bu. Bu, pengantinnya kasihan. Udah capek orang tuh duduk di situ dari tadi siang kan. Jadi kita padakan sampai di sini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat yang bisa diambil. Kalaupun ada kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.